Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempar dengan batu. Maka begitulah metode cara menguburkan Muhalil Alaisi ini. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Maka setiap manusia yang meninggal harus dikubur agar menyatu lagi dengan tanah. Di video ini kita akan menceritakan kedua kisah yang peristiwanya atau azabnya memiliki kesamaan. Kisah yang pertama terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang manusia yang jasadnya ditolak oleh bumi. Padahal orang ini pernah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulunya ia bertugas mencatat wahyu dan bahkan hafal dua surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Namun mengapa di akhir hayatnya bumi menolak jasad orang ini? Apa yang sebenarnya dia perbuat? Tapi mohon untuk mendengarkan video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video kali ini kita akan berkisah tentang jasad sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditolak bumi. Ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Bani Nazar. Laki-laki ini awalnya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam dan menghafal dua surah yang sangat luar biasa, yaitu Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Karena pandai membaca dan menulis, ia dijadikan sekretaris Nabi Muhammad SAW yang bertugas mencatat wahyu yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan Nabi SAW adalah seorang yang tidak bisa baca tulis. Kemudian setelah beberapa waktu menjadi sekretaris Nabi Muhammad, entah mengapa ia murtad dan kembali ke agama semula. Dia pun menjadi Nasrani kembali. Karena pernah menjadi orang penting di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai penulis wahyu, ketika laki-laki ini kembali ke Nasrani, ia dipandang tinggi oleh para pendeta ahli kitab dan sangat dihormati. Ia diberikan kedudukan yang sangat penting karena mengetahui rahasia Rasul dan para sahabat. Kemudian ia berdusta dengan mengatakan bahwa Rasul tidak tahu apa-apa dan hanya mengetahui apa yang ia tulis saja. Padahal orang ini tidak paham bahwa wahyu dihafal oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya di dada Rasul. Namun di hadapan ahli kitab ia mengaku bahwa Rasul tidak tahu apa-apa kecuali apa yang ia tulis saja. Nauzubillah min dzalik. Sungguh berani orang ini memfitnah Rasul. Mengetahui hal ini, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar bumi menolak jasad orang ini. Kita tahu bahwa doa Nabi Muhammad SAW pasti mustajab. Kemudian beberapa waktu setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan orang ini meninggal. Teman-teman sesama ahli kitab mengubur jasadnya. Subhanallah, bumi menolak jasadnya. Setiap kali dikubur, bumi melemparkan jasadnya kembali ke permukaan. Mereka mencoba menguburnya lagi, namun bumi terus melemparkan jasadnya ke permukaan. Akhirnya para ahli kitab ini menyangka bahwa mungkin ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabatnya yang menggali kubur pada malam hari dan meletakkannya jasadnya di atas kuburannya. Untuk ketiga kalinya mereka menggali lubang yang sangat dalam supaya tidak ada seorang pun yang mampu menggalinya. Akhirnya dibuatlah lubang yang sangat dalam dan jasadnya itu dimasukkan ke dalamnya. Mereka menjaga makam itu. Namun ketika tengah malam, tiba-tiba jasad tersebut sudah dilempar dari dasar bumi ke permukaan. Akhirnya mereka tahu
bahwa ini bukan perbuatan Rasul dan bukan juga perbuatan para sahabat, melainkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan ini terjadi karena dia pertama sudah murtad dan kedua sudah berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Kisah yang kedua dari Abdullah ibnu Abu Hajrat. Suatu ketika kami diutus oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syariah, yaitu pasukan yang tidak diikuti langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk mengecek jalan karena beliau akan menyerang kota Mekah. Pada saat perang nanti mereka akan mengetahui jalan mana yang akan dipilih. Akhirnya pasukan ini berangkat sampai di suatu tempat di kabilah Hisham. Pasukan ini melintas di depan kabilah tersebut. Di dalam pasukan ini ada seorang yang bernama Muhalil Al-Laisi. Di pinggir jalan ada sahabat Nabi yaitu Amir Al-Asja'i yang sedang duduk bersama ontanya. Kemudian Amir Al-Asja'i mengucapkan salam kepada pasukan yang lewat, "Assalamualaikum." Namun tidak ada yang menjawab salam ini karena mereka mengetahui adanya masalah pribadi antara Amir Al-Asja'i dan Muhalil Al-Laisi. Entah mengapa terjadi keributan antara keduanya hingga akhirnya Amir Al-Asja'i terbunuh dalam keributan tersebut. Setelah dibunuh, ontanya pun diambil oleh Muhalil Al-Laisi bersama dengan barang-barangnya. Kemudian pasukan melanjutkan tugas mereka dan pulang. Setelah itu Muhalil Al-Laisi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Rupanya Nabi Muhammad SAW telah mengetahui peristiwa ini. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Muhalil Al-Laisi, "Benarkah kau membunuh Amir Al-Asja'i?" Muhalil Al-Laisi menjawab, "Ya Allah, aku membunuh karena ini dan itu," dengan berbagai macam alasan. Namun Nabi SAW mengetahui bahwa Amir Al-Asja'i dibunuh secara zalim. Nabi Muhammad SAW murka sampai-sampai beliau mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Walaupun ini merupakan sebuah riwayat tambahan yang dilemahkan oleh para ulama, Nabi Muhammad SAW memanggil keluarga Amir Al-Asja'i untuk menanyakan keadilan dalam masalah ini. Nabi Muhammad SAW menawarkan mereka pilihan untuk dibayarkan diat dengan 100 ekor onta atau melakukan qisas. Karena hukum Islam menghukumkan bahwa jika membunuh hukumannya adalah harus dibunuh. Keluarga Amir sepakat untuk menerima diat 100 ekor onta dan terjadilah perdamaian antara keluarga Amir dan Muhalil Al-Laisi. Dikiranya setelah perdamaian ini Nabi Muhammad SAW tidak akan mempermasalahkan lagi. Namun Muhalil Al-Laisi datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasul, aku minta ampun, maafkan diriku." Rasul tetap marah dan mengatakan, "Pergilah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, Imam At-Tabari mengatakan dari kisah ini, akhirnya Allah mewafatkan Muhalil Al-Laisi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika ia hendak dikubur dan dimasukkan ke liang lahat, bumi melemparkan jasadnya keluar, lalu dimasukkannya lagi. Namun untuk kedua kalinya jasadnya dilemparkannya lagi, menandakan bahwa bumi enggan menerima jasad Muhalil Al-Laisi. Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung dan dilempari dengan batu. Begitulah metode cara mengubur Muhalil Al-Laisi ini. Jadi begitulah kisah tentang Muhalil Al-Laisi. Walaupun sebagian riwayat ini bersifat lemah, ada beberapa riwayat yang sifatnya sahih. Darah seorang mukmin sangat-sangat berharga dalam Islam, karena sebagaimana darah seorang mukmin lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan isinya.
Seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, nyawa seorang mukmin tetap lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Ini memberikan gambaran betapa berharganya nyawa seorang mukmin. Jadi itulah kisah tentang sahabat Rasul yang jasadnya ditolak bumi. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keliru dan salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.